Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Bianca Amalia Maharani, NPM 1914191052 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Kemunculan dan Tingkah Laku Pesut sebagai Mamalia Terancam Langka di Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara, Kalimantan Barat. Jurnal ini ditulis oleh Regi Viji Anggawangsa, Darmadi, dan Nuni Sulistiowati. Jurnal ini diterbitkan oleh Bawal volume 6 nomor 1 April 2014 halaman 63 sampai 68. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pokok materi pada jurnal ini yaitu pesut termasuk famili Delphinidae dan merupakan salah satu jenis mamalia laut. Meskipun termasuk lumba-lumba oseanik, kelompok biota ini dapat hidup di lingkungan perairan laut, payau maupun air tawar. Daerah penyebaran pesut terdapat di perairan dangkal tropis dan subtropis Indo-Pasifik dari perairan utara Australia dan Papua New Guinea, sampai di Teluk Bengal India, Sungai Mekong di Vietnam, Laos dan Kamboja, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, dan Sungai Ayeyarwady di Myanmar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mengetahui keberadaan pesut, mengetahui tingkah laku pesut, dan mengetahui kondisi habitat pesut. Selanjutnya, bab 2 yaitu metode dan penelitian. Slide selanjutnya dapat kita lihat metode yang dilakukan ada shape atau boat survey dengan lokasi pengamatan di perairan Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara. Ada objek yaitu pesut di perairan Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara. Jenis penelitian yaitu observasi, dan peralatan yang digunakan yaitu teropong binokuler, alat tulis, kamera, stopwatch, dan tripod. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di gambar yang kita lihat ini merupakan gambar peta lokasi penelitian di perairan Kalimantan Barat. Jalur atau trek penyusunan ditentukan berdasarkan survei sebelumnya dan informasi dari pemandu lapangan serta keterangan masyarakat setempat. Pengamatan dilakukan dari atas dek kapal motor 25 pk dengan spesifikasi panjang kapal 13,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2 meter. Pada slide selanjutnya, yaitu kemunculan pesut. Selama 2 hari pertama, tidak ditemukan individu atau kelompok pesut. Lokasi ini merupakan jalur transportasi air dan banyak terdapat aktivitas penangkapan ikan menggunakan jermal dan gillnet. Kemunculan pesut berjumlah antara 4-6 individu diperoleh di perairan muara Sungai Bumbun yang merupakan perairan perbatasan antara Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Kayong Utara. Slide selanjutnya yaitu ciri-ciri pesut. Berdasarkan pengamatan dengan menggunakan teropong dan melihat ciri-ciri individu serta tingkah laku selama berenang dan aktivitasnya, maka teridentifikasi bahwa pesut tersebut termasuk jenis Orchalea bervirotris. Hasil pengamatan menunjukkan ciri-ciri pesut yang teridentifikasi adalah sebagai berikut, yaitu warna kulit keabu-abuan dan pucat, bentuk kepala membulat dan tidak terdapat moncong yang panjang, dan yang terakhir sirip punggung kecil berbentuk segitiga dan agak membulat di ujungnya. Di slide selanjutnya ada tingkah laku pesut. Selama 1 jam pengamatan, yaitu sekitar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, nampak kelompok pesut yaitu 4-6 individu. Pada jarak antara 40 sampai 100 meter dari lokasi pengamatan pesut, sedang berenang dan berburu mangsa kelompok ikan. Sesekali terlihat pesut menyemburkan air dari blowhole-nya. Pergerakan pesut lebih sering memperlihatkan bagian punggung dan bagian ekornya. Pada saat pengamatan, kadang-kadang tampak sekelompok ikan melompat ke atas bersamaan dengan munculnya beberapa pesut. Slide selanjutnya dapat kita lihat gambar 2 yaitu mamalia laut atau pesut jenis Orchalea brevirostris. Slide selanjutnya itu hunting. Terlihat pesut sedang berenang dan berburu mangsa atau hunting, kelompokan ikan atau schooling. Baik, pada slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemunculan pesut mahakam. A, yaitu pasang surut air laut. Sering dijumpai pada air laut akan pasang. Pesut akan jarang ditemui saat kondisi air surut
karena kedalaman air di daerah pantai rendah sehingga menyulitkan pesut untuk berenang. Faktor yang menyebabkan suatu tempat disukai oleh pesut mahakam adalah perairan yang dalam. Saat kondisi air tinggi atau banjir, pesut mahakam bisa menjelajah jauh dari habitat intinya ke hampir seluruh wilayah yang dikenal sebagai daerah sebarannya, termasuk danau-danau dan anak sungai. Slide selanjutnya yaitu cuaca. Kondisi cuaca diduga berpengaruh terhadap kemunculan pesut mahakam, karena banyaknya ikan kecil yang bermunculan pada saat kondisi berawan hingga mendung dibandingkan dengan saat kondisi cuaca cerah. Suhu perairan umumnya sangat berpengaruh terhadap migrasi mamalia laut, baik paus maupun lumba-lumba. Slide selanjutnya, kemunculan pesut sebagian besar terjadi pada cuaca yang mendung, berawan, kondisi air tenang hingga berombak kecil, dan air cenderung keruh karena air laut sedang naik atau pasang. Kemudian, bagian C yaitu pakan. Pesut mahakam sering terlihat memakan ikan kecil seperti kembung serta udang. Pesut mahakam memakan ikan, cephalopoda, dan krustasea. Tempat yang disukai pesut mahakam adalah salah satunya adalah wilayah-wilayah yang menyediakan sejumlah besar ikan dan hewan air yang menjadi makanannya. Pesut mahakam juga menyukai lokasi pertemuan atau muara anak sungai. Slide selanjutnya, kita dapat lihat gambar yang merupakan kemunculan pesut atau Orsalia brevirostris di perairan Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tampak sirip dorsal yaitu pada gambar A dan sirip ekor pada gambar B berwarna abu-abu. Selanjutnya kita dapat melihat tabel 1 yang disajikan yang merupakan hasil pengamatan kualitas air selama penelitian di Kubu Raya dan Kayong Utara. Slide selanjutnya, tingkah laku pesut umumnya tidak terlalu aktif, tapi sesekali membuat lompatan rendah dengan warna kulit abu-abu kebiruan dan menyemburkan air pada saat mencari makan untuk menakuti kelompok ikan. Slide selanjutnya, kemunculan pesut di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur bergerak aktif pada pagi hari antara pukul 5.30 sampai 11.30 dan sore hari antara pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemunculan pesut di suatu perairan diduga berkaitan dengan kebiasaan makan sebagai aktivitas harian yang biasanya dilakukan pada pagi hingga sore hari. Baiklah, kita mencapai pada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu daerah penelitian merupakan tempat ideal bagi pesut. Yang kedua, pesut bergerak aktif pada pagi dan sore hari. Kemudian, pesut sering dijumpai saat air laut akan pasang. Dan kemudian pesut menyukai perairan yang dalam. Pada slide selanjutnya kita dapat melihat daftar pustaka. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.